Kau nong perkenalkan beta nama Kristen Balo. Jadi pun kawan. Beta pun nama Brensiki. Jadi di sini Koto akan buat video mengenai perencanaan pembangunan yang Koto Pak suruh Koto analis dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir. Jadi teman-teman nong jangan lupa menyaksikan tong video ya. Bagaimana pendapat Bren? Kawan-kawan jangan lupa nonton kata video. Wiku Kristen. HP. HP baik. Aduh. Film, Helm. Film. Tak ya. Apa lu apa legend? Persetan cuy. Pokoknya jangan lupa nonton. Sial betul. Kenalkan, dia nama Kristen Balo, dia teman. Perkenalkan nama saya Brensiki. Beta, anak Kupang tuh. Anak Kubang. Saya Kristen Balo. Saya Brensiki. Sini kami akan menjelaskan beberapa materi dari pertemuan 1 sampai 7 tentang mata kuliah perencanaan pembangunan yang ditugaskan oleh Pak Syukur. Di sini kita akan menjelaskan pembangunan kita tentang pertemuan 7. Jadi sini saya akan bertanya pada saudara saya, siapa Pak? Bren Aditya Siki. Jadi Bren, apa pemahaman tentang pertemuan 1? Baik, di sini pemahaman saya tentang pertemuan 1, sejarah dan arti penting perencanaan pembangunan. Baik, di sini perencanaan pembangunan muncul setelah perubahan dunia besar. Awalnya di negara sosialis, kemudian diadopsi oleh negara non sosialis setelah Perang Dunia Kedua untuk rekonstruksi. Perencanaan diperlukan karena kegagalan pasar, ketidakpastian masa depan, pengendalian pembangunan dan koordinasi antar sektor. Baik, contohnya di sini Indonesia dengan Repelita dan Jerman dengan rekonstruksi infrastruktur pasca perang. Baik, di sini sejarah perencanaan pembangunan di Indonesia. Baik, masa awal dan pembentukan kelembagaan itu dimulai dari 1947 hingga 1963. Pembentukan panitia ekonomi oleh Hatta, Biro Berancang Negara dan Depernas yang menjadi Bappenas hingga 1963. Baik, pada masa Orde Baru itu dari tahun 1966 hingga 1998. Sentralisasi dan teknokratisasi Bappenas sentral menyusun replika dan koordinasi kebijakan pusat. Setelah reformasi itu dimulai dari tahun 1999 hingga 2004. Desentralisasi kewenangan anggaran ke Kementerian Keuangan dan DPR. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPPN menegaskan peran Bappenas dan menata hierarki dokumen perencanaan. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menggantikan GBHN dengan RPJP dan RPJM. Oke. Itu pemahaman menurut teman saya Bren. Baik, di sini saya akan bertanya kepada saudara Kristen tentang pembangunan. Dia
mengikuti mata kuliah perencanaan pembangunan. Kepada saudara, wakil dan kesempatan. Jadi di sini saya akan adalah pemahaman saya tentang pertemuan kedua dari mata kuliah perencanaan pembangunan. Di sini teori yang pertama itu teori perencanaan pembangunan. Konsep pembangunan itu biasanya sebagai multidimensional yang melibatkan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan partisipasi politik. Dalam perencanaan pembangunan ini mencakup beberapa transformasi struktural, yaitu pertanian ke industri dan nation building. Setelah itu ada beberapa indikator pembangunan. Yang pertama itu ekonomi atau GDP, GNP, dan pertumbuhan investasi. Berikut itu ada sosial, yaitu mencakup beberapa distribusi pendapatan, pengurangan kemiskinan, dan lapangan kerja. Yang berikut itu kualitas manusia atau HDI. Kemudian ada ketidakkesetaraan atau Gini Index. Yang berikut itu kualitas hidup atau PIKLI. Yang kemudian berkelanjutan lingkungan atau ESI. Yang berikut itu ada model-model pembangunan. Dalam pertemuan ini membahas model-model pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, kebutuhan dasar pembangunan. Pertemuan ketiga oleh saudara saya, yaitu Bren Yosiki. Bagaimana pendapat saudara tentang pertemuan ketiga ini? Baik, di sini pertemuan ketiga membahas tentang unsur utama dan ruang lingkup perencanaan pembangunan. Baik, di sini unsur utama perencanaan pembangunan itu ada beberapa poin. Yang pertama itu analisis situasi. Di sini pengumpulan dan analisis data sosial, ekonomi, politik, dan berikut itu penetapan tujuan. Baik, penetapan tujuan yang spesifik, terukur, dan dapat dicapai situ relevan dan terbatas waktu. Pemilihan strategi mempertimbangkan kondisi lokal, sumber daya, dan kebijakan yang relevan. Yang berikut itu ada alokasi sumber daya, distribusi efisiensi dan adil dari keuangan, tenaga kerja, infrastruktur, dan teknologi. Baik, di sini yang berikut pengawasan dan evaluasi. Pengawasan dan evaluasi ini memastikan implementasi sesuai rencana dan mengukur keberhasilan. Yang berikut itu ada partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat, keterlibatan aktif warga dalam proses pembangunan. Yang berikut ruang lingkup perencanaan pembangunan, perencanaan fisik, ekonomi, sosial, dan tata ruang dan transportasi. Yang berikut itu melibatkan analisis keuangan, penganggaraan, koordinasi antar lembaga, partisipasi masyarakat, dan pengawasan. Tujuan utama pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pengentasan kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, dan pemerataan pembangunan. Untuk berikut hancurnya hubungan perencanaan pembangunan dan kebijakan politik. Perencanaan memberikan dasar dan arah bagi kebijakan politik, membantu implementasi kebijakan publik dengan strategi pelaksanaan yang terkecil. Yang berikut itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan pembangunan. Yang berikut itu ada faktor ekonomi, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengaturan tingkat bunga. Yang berikut itu adalah sosial, demografi, pendidikan, kesehatan, dan kesenjangan sosial. Yang berikut itu adalah lingkungan
dampak pembangunan, perlindungan sumber daya alam, mitigasi perubahan iklim. Dan yang poin berikutnya adalah politik kebijakan pemerintah, stabilitas politik dan kerangka hukum. Dan yang poin berikutnya itu tentang budaya dan sejarah. Oke, terima kasih Saudara Ren untuk menjelaskan materi berapa nih? 3. Materi 3. Oke. Di sini saya akan kepada saudara Kristen tentang pemahaman materi yang keempat. Oke, terima kasih Saudara Ren. Di sini Saudara Ren sudah menyuruh saya untuk menjelaskan materi pertemuan keempat di mata kuliah perencanaan pembangunan. Di pertemuan perencanaan pembangunan yang tahun keempat ini, di sini menjelaskan bentuk, jenis, tahapan dan siklus perencanaan pembangunan. Dan pertama itu kita akan menjelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Di sini juga ada beberapa tahapan, yaitu tahap penyusunan, penetapan, sama pengadilan dan evaluasi rencana. Yang pertama itu tahapan perencanaan. Tahapan ini sangat penting dalam semua sistem perencanaan pembangunan. Nah, kemudian itu penyusunan rencana atau tanggung. Dalam pengertian ini ada beberapa ada disebutkan kelembagaan perencanaan. Tentang materi ini kita akan menjelaskan beberapa pengertian tentang sistem organisasi. Sistem organisasi ini yang bertanggung jawab dalam merumuskan dan mengkoordinasikan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk mengawasi pembangunan yang ada di tingkat pemerintah. Kemudian itu ada fungsi dan peran. Fungsi dan peran ini juga mengkoordinasikan penyelarasan kepentingan dalam program pembangunan di berbagai sektor dan wilayah yang ada di pemerintahan. Yang kemudian itu formulasi kebijakan. Formulasi kebijakan ini itu merumuskan kebijakan dan strategi dan program pembangunan yang komprehensif yang bertujuan untuk menstabilkan perencanaan pembangunan yang ada di pemerintahan, di sektor-sektor perencanaan pemerintahan. Kemudian itu ada monitoring dan evaluasi. Evaluasi ini memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan dengan sesuai rencana. Kalau tidak sesuai rencana, berarti monitoring ini dan evaluasi ini tidak berjalan dengan baik. Kemudian advokasi. Advokasi ini memberikan masukan dan rekomendasi kepada pengambilan keputusan. Yang berikut struktur kelembagaan yang ada di Indonesia. Yang pertama itu nasional. Nasional itu Bappenas atau Badan Perencanaan Nasional. Kemudian ke kementerian lembaga atau Renstra. Itu yang menyusun berbagai lembaga, yang menyusun beberapa RPJMD yang ada di pemerintahan. Kemudian kita turun lagi ke provinsi. Provinsi itu ada Bapeda provinsi atau perencanaan provinsi dan koordinasi di kabupaten atau kota. Kita turun lagi ke kabupaten atau kota. Di situ ada Bapeda kota dan Bapeda kabupaten. Perencanaan daerah ini interaksi dengan masyarakat melalui musrembang dan lain-lain. Contoh penerapannya yaitu ada penyusunan RPJMN dari tahun 2020 sampai 2024.
oleh Bappenas atau komprehensif dan partisipatif. Kemudian ada musrembang yang ada di Kota Surabaya dari tingkat kelurahan hingga kota. Kemudian di pertemuan 4 ini tantangan yang dialami yaitu koordinasi antara lembaga yang belum optimal atau ego sektoral. Kemudian keterbatasan kapasitas SDM terutama di daerah. Yang berikut itu ada ketersediaan data dan informasi yang belum memadai. Kemudian ada partisipasi masyarakat yang belum optimal. Jadi kalau partisipasi masyarakat yang belum optimal itu juga memperhambat perencanaan pembangunan untuk melakukan perencanaan pembangunan yang ada di pemerintahan, karena partisipasi masyarakat itu juga sangat penting dalam sebuah perencanaan pembangunan. Nah, kemudian itu penguatan kelembagaan, berikut peningkatan kompetensi SDM berencana. Kemudian ada pengembangan sistem informasi dan perencanaan yang integrasi. Ada juga penguatan mekanisme koordinasi dan peningkatan kualitas partisipasi masyarakat. Itu saja pemahaman saya tentang pertemuan kelima mengenai struktur dan penyusunan kelembagaan perencanaan pembangunan yang ada di pemerintahan. Dan kemudian tentunya akan dibahas oleh Saudara Bren tentang sistem perencanaan pembangunan nasional daerah. Oke, Saudara Bren akan menjelaskan pertemuan ke-6. Baik, di sini pertemuan ke-6 itu membahas tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah atau SPPN. Baik, di sini pengertian kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan. Baik, yang berikut itu adalah landasan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang SPPN. Baik, ini ada prinsip-prinsip. Yang pertama itu ada teknokratik menggunakan metode ilmiah. Yang berikut itu ada partisipatif di sini melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Yang berikut itu ada politik di sini mengakomodasi visi, misi, dan program kepala daerah atau presiden terpilih. Baik, yang berikut itu ada top down dan bottom up. Di sini tuh mengakomodasikan kebijakan nasional dan aspirasi masyarakat. Dan yang berikut itu holistik tematik ini menyeluruh dengan memperhatikan tema-tema strategis. Yang berikut itu ada hierarki dokumen perencanaan. Di sini ada terbagi dalam beberapa poin. Itu yang pertama itu nasional, RPJM, RPJTN tahun 2000, RPJPN itu ada 20 tahun, dan RPJMN perencanaan pembangunan nasional dan daerah atau SPPN. Ini saya akan bertanya kepada Saudara Kristen, bagaimana pemahaman Anda tentang pertemuan ke-7? Oke, baik. Di sini saya akan bahas pertemuan ke-7. Itu pertemuan akhir dari mata kuliah perencanaan pembangunan. Di sini pertemuan terakhir ini berbicara tentang sistem perencanaan pembangunan daerah dan kebijakan otonomi daerah. Di sini kita bahas tentang konsep otonomi daerah. Otonomi daerah ini punya hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah
dan kepentingan masyarakat setempat. Tujuan dari sistem perencanaan ini yaitu meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, kemudian mengembangkan kehidupan demokrasi di tingkat lokal. Contoh kasus saya ambil itu otonomi kasus Aceh, atau yang lebih luas tentang kasusnya itu lebih luas tentang kewenangan penerapan syariat Islam dalam pengelolaan sumber daya alam. Tantangan strategi penguatan perencanaan pembangunan daerah ini sangat terbatas. Kemudian keterbatasan kapasitas fiskal dioptimalkan pada PAD sama efisiensi belanja, dan cari sumber pendanaan alternatif. Kemudian kesenjangan pembangunan antar daerah itu ada kebijakan alternatif dari pusat hingga provinsi. Kemudian itu koordinasi lintas wilayah yang lemah, yaitu forum kerjasama regional yang lebih kuat. Kemudian kapasitas SDM yang sangat terbatas, itu karena peningkatan kompetensi. Kemudian kualitas partisipasi masyarakat yang perlu ditingkatkan, yaitu perbaikan mekanisme musrembang. Dalam kesimpulan ini, dalam kesimpulan materi 7 ini, saya mengambil kelembagaan perencanaan sistem perencanaan dan otonomi daerah adalah pilar yang sangat terkait dalam perencanaan pembangunan. Mungkin pertemuan ini sangat saja ya, karena saya tentang perencanaan tadi itu perencanaan sistem perencanaan pembangunan daerah ya, dan kinerja otonomi daerah. Mungkin begitu saja pembahasan dari kami dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7. Mungkin dalam membuat video ini mungkin ada kesalahan kata atau bahasa. Saya Kristen Balo, saya Brensiki, mohon minta maaf atas kesalahan kami dalam video ini. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video kami. See you. Baik, di sini saya akan bertanya kepada saudara Kristen tentang pemaknaan. Dia mengikuti mata kuliah perencanaan pembangunan. Kepada saudara, wakil kesempatan. Jadi di sini saya akan pemahaman saya tentang pertemuan kedua dari mata kuliah perencanaan pembangunan. Di sini teori yang pertama itu teori perencanaan pembangunan. Konsep pembangunan itu biasanya sebagai dapat dicapai situ relevan dan terbatas waktu. Yang pohon keempat ini di sini menjelaskan bentuk, jenis, tahapan dan siklus perencanaan pembangunan. Yang pertama itu kita akan menjelaskan di dalam undang-undang. Di sini saya akan bertanya kepada saudara Ben tentang apa yang saudara rasakan dari pertemuan 1 sampai 7 dalam mata kuliah perencanaan pembangunan. Baik, di sini yang saya rasakan dalam mengikuti perkuliahan dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7 ini, saya dapat banyak pengalaman dan pengetahuan, dan saya juga senang mengikuti perkuliahan perencanaan pembangunan. Oke, itu pengalaman dan yang dapat dari saudara Brand. Di sini saya juga akan menceritakan pengalaman saya selama perkuliahan ini. Pengalaman saya yang dapat itu saya mendapat banyak pengetahuan dalam perkuliahan ini, sama pengalaman saya dalam membuat video dari awal
awal pertemuan hingga akhir pertemuan itu banyak pengalaman yang saya dapat dari video-video itu dan tugas-tugas dalam tugas-tugas yang disuruh Pak dosen dalam membuat tugas video. Mungkin itu saja yang kami dapat selama pertemuan 1 hingga pertemuan 7. Terima kasih. Oke teman-teman, jangan lupa saksikan video obrolan santai kami pada link di bawah ini. Halo teman-teman, jangan lupa menonton video fullnya yang ada di YouTube kami yang ada di link di bawah episode ini. Terima kasih.